Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurwahida dari kelas 29A. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas individu mata kuliah konsep dasar IPA di SD dengan dosen pengampu Bapak Sudarto. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kelistrikan dan kemagnetan. Perlu kita ketahui, muatan listrik dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis yaitu suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang muatan listrik yang berada dalam keadaan diam. Sedangkan listrik dinamis yaitu suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika kain sutra digosokkan pada batang kaca? Pada proses penggosokan batang kaca dengan kain sutra, pada awalnya baik batang kaca maupun kain sutra masih bersifat netral. Tetapi akibat penggosokan batang kaca dengan kain sutra, maka terjadilah perpindahan elektron dari kaca ke kain sutra. Setelah proses penggosokan, kain sutra mendapat tambahan elektron hingga bermuatan negatif. Sebaliknya, pada batang kaca, karena pada proses penggosokan tersebut mengalami pengurangan elektron, di mana elektron-elektron batang kaca menempel pada kain sutra, maka menjadi bermuatan positif. Untuk mengetahui sifat muatan listrik statis, kita dapat melakukan percobaan sederhana, seperti apa yang terjadi ketika kain wol digosokkan pada batang plastik. Nah, dari percobaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa beberapa elektron dari kain wol akan berpindah ke batang plastik. Batang plastik menjadi bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif dengan besar muatan yang sama. Muatan tidak bisa dimusnahkan atau diciptakan. Muatan dapat berpindah dari benda ke benda lainnya dalam bentuk elektron atau ion, tetapi total muatan selalu konstan. Adapun piranti yang dapat digunakan untuk mendeteksi muatan listrik disebut elektroskop. Jika benda bermuatan negatif didekatkan dengan tombol elektroskop, maka lebih banyak elektron yang terinduksi bergerak ke daun-daun elektroskop, sehingga daun-daun elektroskop itu membuka lebih lebar, seperti pada gambar. Nah, sebaliknya, jika benda bermuatan positif didekatkan tombol elektroskop, elektron-elektron tersebut terinduksi bergerak naik, mengakibatkan elektroskop berkurang negatif, sehingga daun-daun elektroskop itu lebih menutup. Nah, selanjutnya kita beralih ke hukum Coulomb. Charles Coulomb pada tahun 1736 sampai 1806 menyatakan bahwa gaya antara dua benda bermuatan satu dan gaya bermuatan dua yang berjarak adalah berbanding lurus dengan hasil kali besar dua muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Secara sistematis dapat dirumuskan bahwa gaya sama dengan konstanta dikali Q1 dikali Q2 per jarak antara dua pengisian dalam meter. Selanjutnya, gaya antara dua muatan Q1 dan Q2 yang terpisah pada jarak R. Arah gaya tergantung pada jenis muatan. Muatan sejenis tandanya sama, sedangkan berlawanan jenis tandanya berlawanan.
Nah, untuk contoh soal hukum Coulomb, teman-teman dapat lihat pada layar. Nah, selanjutnya kita beralih ke energi potensial listrik. Energi potensial listrik atau energi potensial elektrostatik adalah energi potensial yang dihasilkan dari gaya-gaya Coulomb konservatif dan diasosiasikan dengan konfigurasi sejumlah muatan-muatan titik dalam sebuah sistem yang didefinisikan. Energi potensial listrik secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana beda potensial listrik sama dengan usaha per muatan listrik. Nah, teman-teman dapat lihat pada layar untuk lebih jelasnya. Selanjutnya, hukum Ohm. Dalam konduktor yang mempunyai hambatan konstan, arus I sebanding dengan beda potensialnya, hingga I sama dengan V per R. Hubungan ini dikenal sebagai hukum Ohm karena hubungan ini pertama kali dibuktikan secara eksperimen oleh ahli fisika Jerman bernama George Ohm pada tahun 1787 sampai 1854. Hukum Ohm tidak sama dengan definisi hambatan. R sama dengan V per I. Hukum Ohm hanya berlaku untuk konduktor-konduktor yang mempunyai perbandingan V per I adalah konstan. Adapun penerapan hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, digunakan untuk alat listrik seperti lemari es, televisi, lampu, setrika, dan berbagai alat listrik lainnya. Yang kedua, alat listrik yang ditambahkan dengan tegangan yang lebih kuat dari tegangan yang seharusnya mengakibatkan alat listrik tidak bekerja dengan baik. Contohnya, lampu yang diberikan tegangan rendah sehingga masih redup. Setrika yang diberikan tegangan rendah maka membuat proses pemanasan elemen semakin lambat. Yang ketiga, arus listrik di sebuah tegangan lebih besar dari tegangan seharusnya, mengakibatkan arus listrik menjadi cepat rusak. Yang keempat, hukum Ohm digunakan untuk membuat sebuah rangkaian listrik paralel, seri, serta gabungan. Kita beralih ke magnetan. Perlu kita ketahui apa itu magnet. Magnet merupakan suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Nah, adapun sifat-sifat magnet yaitu yang pertama, magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dan yang keempat, apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Berdasarkan sifat kemagnetannya, jenis bahan magnet secara umum terbagi menjadi dua, yaitu bahan magnetik atau ferromagnetik dan bahan non-magnetik. Ferromagnetik yaitu benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jika benda jenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet, magnet akan menarik benda tersebut.
Selain itu, benda yang termasuk bahan ferromagnetik dapat dijadikan suatu magnet. Contoh bahan ferromagnetik yaitu baja, besi, nikel, dan kobalt. Dan yang kedua yaitu bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik terbagi atas dua, yaitu paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan sebagainya. Sedangkan diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Contohnya emas, seng, merkuri, dan sebagainya. Macam-macam bentuk magnet. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman dapat lihat pada layar. Yang pertama yaitu magnet batang. Magnet ini menyerupai seperti batang, balok, atau kubus. Yang kedua, magnet silinder. Magnet ini menyerupai seperti tabung panjang. Yang ketiga, magnet jarum. Magnet ini menyerupai seperti jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Yang keempat, magnet ladang atau magnet U. Magnet ini menyerupai seperti tapal kuda atau huruf U. Dan yang terakhir yaitu magnet lingkaran atau magnet keping. Magnet ini memiliki bentuk menyerupai seperti kepingan logam.